Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santoyo Samadari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, hari Minggu biasa yang ke-27. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon, dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelesahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dan Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan seorang yang memiliki kebun anggur yang menyuruh para penggarap-penggarapnya itu untuk menggarap kebun anggur lalu memberikan hasil buah dari garapannya. Meski demikian, lalu para penggarap itu tidak memberikan hasil yang diminta oleh pemilik kebun, namun justru malah menganiaya para pekerja dan juga anaknya sendiri yang dikirimkan oleh si pemilik anggur dibunuh. Itu menjadi gambaran juga bagi kita, manusia-manusia yang seringkali tidak memperhatikan apa perutusan yang sejati di dunia ini, yakni menghasilkan buah, menggarap kebun supaya kebun itu menghasilkan buah. Karena merasa ingin memiliki kebun, ingin mendapatkan buah, menguasai buah itu, lalu dilakukanlah segala macam hal yang jahat. Dan itu terjadi kepada mereka yang seringkali kita tahu memiliki jabatan-jabatan tinggi, memiliki posisi-posisi yang orang biasa tidak akan ngerti apa yang dikerjakannya. Karena ketika lalu mereka tidak sungguh-sungguh berpegang teguh, berpijak pada kebenaran, tetapi hanya untuk mementingkan posisinya, untuk memperoleh segala macam hal yang memuaskan dirinya, lalu ya akhirnya dia akan dibinasakan oleh sang pemilik kebun anggur dan akan
digantikan oleh penggarap-penggarap yang lain. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk menjadi pribadi-pribadi yang berpijak kepada kebenaran, sehingga tidak memanfaatkan jabatan, posisi, segala macam yang kita miliki dalam dunia ini untuk menolak sang pemilik kebun anggur, tetapi dengan tekun menjalankan tugas menggarap kebun anggur dan akhirnya menghasilkan buah, dan buah itu menjadi berkat bagi kebaikan dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap tekun melaksanakan tugas perutusan sebagai pekerja penggarap kebun anggur, dan menyerahkan hasil yang tepat, yang baik kepada Sang Empunya pemilik kebun anggur. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.